Ini menceritakan sebuah legenda kuno bercerita tentang batu gugur, sebuah batu sakti yang memiliki kekuatan luar biasa dan dapat mengubah nasib dunia. Konon, batu ini jatuh dari langit ribuan tahun yang lalu, membawa serta kekuatan yang mampu mengendalikan alam dan menghancurkan peradaban. Namun, batu itu terlupakan dan tersembunyi dalam kedalaman gua yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki keberanian dan pengetahuan untuk menemukannya. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di ujung selatan Pulau Sumatera, berdirilah sebuah gunung yang megah dan anggun, Gunung Rajabasa namanya. Tak hanya menjadi latar megah bagi langit yang bersatu dengan laut, gunung ini juga menyimpan banyak kisah tua, bisik-bisik masa lalu yang tak semua berani mengungkap. Gunung Rajabasa bukan sekadar gundukan tanah dan batu, melainkan saksi bisu atas pergulatan zaman, pertarungan antara terang dan gelap, serta perjanjian-perjanjian gaib yang mengikat tanah dan langit. Di lereng-lerengnya, suara angin bagai desah napas leluhur yang terus menjaga ketenangan alam. Penduduk desa di kaki gunung percaya bahwa Rajabasa bukan sekadar bentukan alam, tetapi tempat bersemayamnya roh suci dan makhluk penjaga yang menjaga keseimbangan semesta. Di masa lampau, sebelum nama Rajabasa tercatat di peta, tanah itu dikenal sebagai wilayah sakral yang hanya boleh diinjak oleh mereka yang memiliki darah keturunan raja atau dukun besar. Tidak sembarang orang bisa bertahan lama di dalam hutan lebatnya, karena setiap langkah adalah ujian batin, dan setiap suara adalah teka-teki. Dari balik kabut yang sering menyelimuti puncaknya, sering terlihat cahaya berkelap-kelip yang tak berasal dari bulan atau bintang, melainkan dari batu-batu suci yang dipercaya sebagai penjelmaan air mata para penunggu gunung. Salah satu misteri paling menakjubkan yang sampai kini belum terpecahkan adalah keberadaan batu gugur, batu-batu besar yang muncul begitu saja dari lereng dan jatuh ke lembah tanpa sebab jelas. Tak sedikit peneliti mencoba mengaitkan fenomena itu dengan gempa atau gerakan tanah, tapi penduduk lokal selalu punya jawaban berbeda. Itu tanda ada yang marah. Ya, batu gugur di Gunung Rajabasa diyakini sebagai pesan gaib, isyarat dari para leluhur bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, entah itu bencana, kematian pemimpin, atau munculnya anak suci yang ditakdirkan membawa perubahan. Cerita turun-temurun menyebutkan bahwa setiap batu yang jatuh membawa pesan, namun tidak semua bisa membacanya. Hanya mereka yang terlahir dengan mata dalam, kemampuan melihat lebih dari apa yang tampak, yang bisa memahami maksud batu itu. Konon, dahulu kala, ada seorang pertapa tua bernama Ki Buyut Sabrang yang mampu membaca pesan dari batu-batu itu. Ia tinggal di gua kecil di lereng utara gunung, hidup hanya dari akar dan air hujan. Ia menulis ramalan dalam daun lontar, yang sekarang entah hilang kemana. Tapi masyarakat masih ingat, bahwa sebelum setiap peristiwa besar, seperti meletusnya gunung atau wafatnya pemimpin adat, selalu terdengar dentuman keras seperti batu besar menghantam bumi. Tidak ada yang melihat batu itu jatuh, tapi tiba-tiba batu itu muncul di tengah hutan atau sungai, seolah diturunkan dari langit. Masyarakat percaya, batu gugur bukan berasal dari gunung itu sendiri, tapi dari dimensi lain, dunia para penjaga, dunia arwah. Setiap kali seseorang menyentuh batu itu tanpa izin, ia akan tersesat atau mengalami nasib buruk. Bahkan ada kisah tentang seorang pemuda dari kampung Bahung yang mencoba memindahkan batu tersebut demi dibangun sebagai pondasi rumahnya. Setelah batu itu dipindahkan, rumahnya tak kunjung selesai dibangun karena semua pekerja sakit dan alat bangunan hilang. Tak lama kemudian, sang pemuda ditemukan mengigau di tengah ladang, menyebut nama-nama asing yang tidak dikenal siapapun. Sejak saat itu, setiap kali ada batu besar yang jatuh dari lereng, masyarakat tak berani mendekat. Mereka akan membakar dupa, membaca mantra, dan menggelar sesajen untuk menenangkan pengirim batu tersebut. Di setiap dusun di sekitar Gunung Rajabasa, ada juru kunci yang ditunjuk khusus untuk menjaga dan mencatat waktu jatuhnya batu. Para juru kunci ini bekerja diam-diam, kadang menghilang seminggu untuk mencari tahu arti batu yang baru jatuh. Banyak yang percaya bahwa posisi batu, arah jatuh, dan bentuknya memiliki arti tersendiri yang berkaitan dengan nasib desa. Namun, tidak semua batu yang jatuh membawa pertanda buruk. Ada pula batu yang disebut batu tamu, yang dipercaya sebagai berkah. Batu ini bentuknya bulat sempurna dan licin, dan sering jatuh di dekat sumber mata air. Bila batu itu muncul, biasanya desa akan makmur, panen melimpah, dan penyakit hilang. Tapi tentu, untuk menjaga keseimbangannya, ada pula batu petaka yang tajam, retak, dan baunya menyengat.
Batu itu biasanya disertai angin panas dan mimpi buruk yang menimpa warga desa. Dalam beberapa kasus, batu itu bahkan menghilang di malam hari dan muncul kembali di tempat berbeda. Legenda Gunung Rajabasa dan Batu Gugur menjadi cerita sakral yang diceritakan dari generasi ke generasi. Anak-anak kecil tumbuh dengan ketakutan dan rasa hormat terhadap batu-batu itu, sementara para orang tua tak pernah lupa membacakan kisah Ki Buyut Sabrang setiap malam purnama. Dalam masyarakat adat di kaki gunung, keberadaan batu bukan hanya benda mati, tapi sebagai perpanjangan lidah alam, pengingat bahwa manusia tak pernah sendiri di bumi ini. Maka dari itu, cerita ini dimulai dari bisikan tanah dan bisu batu yang menyimpan sejuta rahasia langit. Pagi hari di kaki Gunung Rajabasa selalu disambut kabut tebal yang menyelimuti hutan dan ladang, seakan gunung itu sendiri enggan membiarkan cahaya matahari menyingkap rahasia yang terkubur di dalamnya. Kabut itu bukan kabut biasa, melainkan dipercaya sebagai selendang halus milik leluhur yang dahulu bertapa di puncaknya. Di dalam mitologi setempat, kabut adalah air mata para penunggu yang tak pernah lelah menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Mereka menangis bukan karena lemah, melainkan karena melihat manusia perlahan lupa pada adat dan lupa bahwa tanah ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan ruang sakral yang diwariskan dari zaman ke zaman. Pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan separuh, beberapa warga desa mendengar suara tangisan dari dalam hutan. Bukan suara manusia, bukan pula hewan, tetapi sesuatu yang menggema dengan kesedihan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Suara itu datang dari arah barat gunung, dari balik rimbunnya pohon damar dan rotan tua yang sudah ditumbuhi lumut. Warga tua percaya bahwa itu adalah suara Nyai Mayang Sumbi, penjaga perempuan dari garis keturunan pertama yang diasingkan karena menolak perjodohan kerajaan. Ia memilih bertapa di Gunung Rajabasa, dan sejak saat itu dipercaya tubuhnya menyatu dengan tanah, namun jiwanya tetap berkeliaran, menangis setiap kali manusia melanggar perjanjian adat yang ditulis dengan darah dan sumpah. Salah satu perjanjian tertua yang masih tersisa adalah larangan menebang pohon tertua di sisi timur gunung, tempat disebut sebagai Lidah Naga oleh para juru kunci. Pohon ini konon dulunya adalah tombak kayu dari langit yang ditancapkan oleh Dewa Petir untuk menutup gerbang dunia arwah. Bila pohon itu roboh, maka pintu dunia gaib akan terbuka dan para penunggu yang terkurung selama ribuan tahun bisa keluar, membawa marah dan kutuk. Dan benar, beberapa tahun silam, seorang pembalak liar dari luar daerah menebang pohon itu untuk dijadikan balok rumah. 3 hari setelahnya, keluarganya hilang satu persatu, dimulai dari bayinya yang menghilang di tengah malam, lalu istrinya yang ditemukan mengambang di sumur desa, dan terakhir ia sendiri ditemukan mati terduduk menghadap ke gunung, matanya terbuka lebar, membatu dalam ketakutan. Kejadian itu menandai awal dari munculnya batu gugur besar yang jatuh pada sore hari di lereng timur. Tak ada angin, tak ada getaran, tetapi suara dentuman terdengar sampai ke 3 desa. Ketika warga mendatangi lokasi, batu itu sudah ada di tengah ladang, panas, berasap, dan berwarna merah kehitaman seperti baru keluar dari perut bumi. Ki Puspa, juru kunci desa, mengatakan bahwa batu itu adalah manifestasi dari kemarahan Mayang Sumbi, sang leluhur yang terusir. Batu itu kemudian diberi nama Batu Ratap, karena setiap malam Jumat Kliwon, dari celah batunya keluar suara isak tangis yang panjang, diiringi aroma bunga kenanga dan dupa terbakar. Legenda tentang Mayang Sumbi ini menjadi pelajaran bagi warga untuk menjaga keseimbangan antara kehendak dan adat. Ia adalah simbol dari kesetiaan terhadap prinsip leluhur, bahwa tidak semua keinginan manusia harus dipenuhi dengan kekuasaan. Kadang, pengorbanan satu orang bisa menyelamatkan satu generasi. Dan suara tangisnya di balik kabut, walau menyeramkan, dianggap sebagai pengingat bahwa cinta dan kesetiaan tak pernah mati. Beberapa orang bahkan percaya, mereka yang bisa mendengar tangisan itu adalah keturunan langsung dari garis darah leluhur, dan akan mengalami perubahan nasib yang besar, baik ke arah terang atau ke arah gelap, tergantung pada bagaimana mereka memperlakukan gunung. Gunung Rajabasa sendiri memiliki banyak titik keramat yang tidak boleh dilewati tanpa izin. Salah satu titik paling misterius adalah Batu Pundak Dewa, batu pipi besar yang letaknya di tengah jalur pendakian tua. Batu ini tidak besar secara fisik, tapi beratnya ribuan kali lebih berat dari batu biasa. Bahkan alat berat pun tidak mampu menggesernya. Dikatakan bahwa batu ini adalah tempat duduk para leluhur saat melakukan sidang gaib untuk menentukan nasib tanah di sekitarnya. Bila batu ini bergetar, maka dalam 7 hari akan terjadi gempa atau hujan petir yang luar biasa. Karena itulah,
Tidak ada yang berani menyentuh atau menaruh apapun di atas batu tersebut, termasuk bunga sekalipun. Dalam budaya masyarakat sekitar, setiap awal musim tanam, dilakukan ritual kecil di sekitar lereng gunung untuk meminta izin dan perlindungan. Ritual ini dipimpin oleh juru kunci, dan hanya boleh dihadiri oleh laki-laki yang sudah menikah dan perempuan yang telah menjadi ibu. Mereka percaya bahwa hanya orang yang telah menciptakan kehidupan yang layak berbicara dengan roh penjaga kehidupan. Dalam ritual itu, mereka membawa sesajen berupa nasi kuning, ayam cemani, dan kembang 7 rupa. Sesajen diletakkan di dekat batu ratap, kemudian didoakan dalam diam, tanpa kata, hanya batin yang bicara. Bila angin berhembus searah dengan asap dupa, maka permohonan diterima. Bila asap berputar dan padam, maka itu pertanda buruk. Tak semua orang percaya pada cerita-cerita tua ini, terutama generasi muda yang mulai jauh dari tradisi. Namun, banyak juga yang kembali tersadar setelah mengalami sendiri kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan logika. Ada yang kehilangan arah di jalur gunung meski membawa peta dan GPS. Ada pula yang mendadak jatuh sakit setelah mencemooh upacara adat. Beberapa bahkan bermimpi tentang sosok perempuan tua berambut panjang yang datang menawarkan segenggam tanah basah, sambil berkata, "Ini tempatmu, jangan kau rusak." Mimpi-mimpi itu selalu berulang sampai mereka datang sendiri ke kaki gunung dan meminta maaf. Cerita tentang batu gugur tak pernah berdiri sendiri. Ia selalu datang beriringan dengan kisah tentang leluhur yang dilupakan, tentang suara-suara dari balik kabut yang bukan sekadar angin. Setiap kali batu jatuh, seolah satu bagian dari sejarah bangkit kembali, menuntut dikenang, menuntut dihormati. Bagi mereka yang tinggal di sekitar gunung, memahami makna batu-batu itu adalah bentuk komunikasi paling purba antara manusia dan alam. Mereka tak membaca buku, tapi membaca pergerakan tanah, arah angin, dan dentuman tak terlihat yang menjadi tanda-tanda dari langit. Gunung Rajabasa bukan tempat wisata biasa. Ia adalah halaman terbuka dari kitab tak tertulis yang terus berubah sesuai dengan perilaku manusia. Di sanalah, suara para leluhur masih hidup, menyatu dalam kabut, dalam rintik hujan yang turun tanpa awan, dan dalam bisikan batu yang jatuh tanpa suara. Setiap generasi punya tugas untuk mendengarkan. Dan bagi mereka yang tak mau mendengar, batu akan berbicara lebih keras. Maka dengarkanlah sebelum tanah bicara lewat amarahnya. Di lereng selatan Gunung Rajabasa, tersembunyi sebuah batu besar berwarna kelabu tua yang bentuknya menyerupai telapak tangan raksasa yang tengah mencengkeram bumi. Batu itu disebut masyarakat sebagai batu Talaga Mapanji, dinamai menurut legenda seorang satria sakti mandraguna bernama Mapanji yang pernah mencoba mengubah takdirnya dengan melawan kehendak para penjaga alam. Konon, batu ini sudah ada sejak sebelum masa kerajaan tua berdiri, dan tidak pernah berpindah tempat walau tanah di sekitarnya sering longsor atau dilanda hujan deras. Banyak yang mencoba memindahkannya, baik dengan tenaga manusia, kerbau, hingga alat berat modern, namun tak satu pun berhasil menggeser batu itu sejengkal pun. Bahkan, beberapa alat berat justru rusak secara misterius saat menyentuhnya. Legenda menyebutkan bahwa Mapanji adalah seorang pendekar muda dari kerajaan Laut Selatan yang ingin menantang kuasa langit karena merasa dirinya takdirnya malang. Ia naik ke puncak Gunung Rajabasa dengan membawa pedang pusaka milik kakeknya, berniat menebas roh penjaga yang konon bersemayam di atas gunung. Ia tidak percaya bahwa hidup harus dijalani mengikuti nasib. Ia ingin mengubah garis tangannya sendiri, memotong jalur takdir dan menciptakan sejarah baru dengan kekuatan sendiri. Namun, sesampainya di sebuah batu datar yang luas, ia tiba-tiba tak bisa bergerak. Kakinya menempel pada tanah, pedangnya menghilang, dan dari batu itu muncul cahaya biru yang menyilaukan mata. Dari dalam cahaya muncul sesosok bayangan besar, tak berbentuk jelas, tapi suaranya bergema dalam kepala Mapanji. Suara itu bukan suara marah, bukan pula suara lembut, melainkan suara masa lalu, suara masa depan, dan suara semua yang pernah serta belum terjadi. Takdir bukan untuk dihindari, tapi untuk dipahami, kata suara itu. Mapanji menangis dalam diam. Ia sadar bahwa keberaniannya bukanlah keberanian sejati, melainkan keangkuhan. Ia bersimpuh di atas batu itu dan memohon ampun pada alam dan para penjaga yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Setelah semalam suntuk memohon, tubuhnya perlahan lenyap diserap ke dalam batu, dan batu itu berubah bentuk menjadi seperti telapak tangan yang seolah menahan sesuatu agar tidak lepas. Sejak hari itu, batu Talaga Mapanji dipercaya sebagai pengingat bahwa tidak semua kekuatan bisa digunakan untuk melawan kehendak semesta.
Banyak petapa dan dukun tua yang datang ke sana untuk bertapa, duduk bersila selama berhari-hari tanpa makan dan minum, berharap bisa mendapatkan petunjuk dari alam melalui mimpi atau suara gaib. Namun tidak semua berhasil. Hanya mereka yang datang dengan niat tulus, tanpa dendam, dan tanpa ambisi pribadi yang mampu merasakan getaran halus dari batu tersebut. Mereka yang hatinya penuh kebencian justru akan merasa sesak napas, panas dingin, dan bahkan diganggu mimpi buruk yang terus-menerus menghantui hingga pulang ke rumah. Ada satu kisah menarik tentang seorang peneliti muda dari kota besar yang datang ke sana, membawa alat pengukur gravitasi dan elektromagnetik. Ia ingin membuktikan bahwa batu itu hanya batu biasa dan mitos rakyat hanyalah bentuk ketidaktahuan terhadap ilmu pengetahuan. Namun, pada malam kedua, ia ditemukan berjalan sendirian di tengah hutan dalam keadaan linglung. Ia berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, menggumamkan nama-nama kuno yang bahkan tidak ada dalam catatan sejarah. Setelah ditenangkan, ia hanya mengatakan satu kalimat sebelum pingsan, "Saya telah melihat mata langit terbuka." Sejak kejadian itu, ia mengundurkan diri dari pekerjaannya dan memilih tinggal di desa, hidup sederhana, dan menjadi penjaga kebun. Penduduk desa tidak pernah menjadikan batu Talaga Mapanji sebagai tempat keramat dalam artian pemujaan, namun mereka sangat menghormatinya. Setiap bulan purnama, mereka menaburkan bunga 7 rupa di sekitarnya, bukan untuk meminta sesuatu, melainkan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan orang-orang masa lalu yang mencoba menyelami arti hidup lebih dalam dari sekadar keberhasilan duniawi. Dalam satu tradisi lama, warga dilarang bersuara keras saat melewati jalur dekat batu itu. Mereka harus menunduk, berjalan perlahan, dan menghindari bicara tentang niat buruk atau ambisi pribadi. Mereka percaya bahwa kata-kata bisa menodai batu itu dan menyebabkan kegelisahan pada roh yang masih tertidur di dalamnya. Beberapa pengelana yang tersesat di hutan gunung kadang menemukan batu itu secara tidak sengaja. Anehnya, mereka selalu merasa seperti sedang diawasi, bukan oleh mata manusia, tapi oleh kehadiran yang sangat kuno, sangat dalam, dan sangat sadar. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara dari dalam batu, seperti desahan napas atau degup jantung yang sangat pelan. Suara itu membuat mereka diam lama, kadang menangis, kadang tersenyum tanpa sebab. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka semua pulang dengan hati yang berubah, seakan telah melepaskan beban yang tak mereka sadari sebelumnya. Batu Talaga Mapanji menjadi semacam cermin batin bagi siapapun yang datang dengan hati terbuka. Ia tidak menawarkan hadiah, tidak memberi petunjuk arah, tapi ia memantulkan isi hati yang datang kepadanya. Bila yang datang penuh kebencian, maka kebencian itu akan kembali padanya. Bila yang datang dalam pencarian, maka mereka akan dipertemukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mereka hindari. Batu itu seperti menunggu dengan sabar, tanpa bicara, tapi selalu mencatat. Di musim hujan, batu itu selalu terlihat lebih gelap, seolah menyerap kesedihan dari langit. Dan di musim kemarau, permukaannya terasa lebih hangat, seolah memancarkan kekuatan tersembunyi yang menenangkan. Penduduk percaya, itu bukan kebetulan, tapi bentuk komunikasi halus antara batu dan alam sekitarnya. Batu itu bukan benda mati, melainkan penanda dari sesuatu yang lebih dalam, sejarah, kehendak, dan pengorbanan. Gunung Rajabasa menyimpan banyak misteri, tapi batu Talaga Mapanji adalah salah satu yang paling membingungkan sekaligus paling dihormati. Ia tidak bercerita dengan kata-kata, tapi dengan keheningan. Dan kadang, keheningan itu jauh lebih lantang dari suara petir. Dalam dunia yang semakin bising oleh ambisi dan teknologi, batu itu tetap diam, menunggu mereka yang berani menatap dirinya sendiri lewat pantulan yang tak bisa dibohongi. Gunung Rajabasa dikenal oleh banyak orang bukan hanya karena keindahannya yang menakjubkan, tetapi juga karena adanya kisah-kisah kelam yang terpatri di dalamnya. Salah satunya adalah kisah kutukan Raja Luhur. Raja Luhur adalah penguasa kuno yang dikenal dengan kekuasaannya yang besar dan kejayaan kerajaan yang dipimpinnya di sekitar kaki gunung tersebut. Namun, meskipun kerajaan yang dipimpinnya makmur, hati Raja Luhur tidak pernah merasa puas. Ambisi besar yang ia miliki membuatnya ingin lebih dan lebih lagi. Hingga akhirnya, ia mengabaikan peringatan dari para penjaga alam yang bijaksana, yang mengatakan bahwa gunung itu bukan hanya tempat tinggal manusia, tetapi juga tempat bersemayamnya kekuatan gaib yang tak bisa dipahami oleh manusia biasa. Kekuatan itu bukanlah kekuatan material, melainkan kekuatan yang terhubung dengan inti dari dunia itu sendiri. Raja Luhur, yang semakin terpesona oleh kekuatan duniawi, memutuskan untuk menantang para penjaga alam.
Ia berusaha membuka kedalaman gunung untuk mendapatkan lebih banyak harta dan kekuatan. Namun, saat ia menggali lebih dalam, ia tidak menemukan harta berkilau seperti yang ia bayangkan. Sebaliknya, ia membangunkan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih kuat, dan lebih menakutkan daripada apapun yang bisa dibayangkannya. Sebuah roh purba yang telah terkurung selama ribuan tahun, yang dikenal dengan nama Singa Terlarang. Singa Terlarang bukanlah singa biasa. Ia adalah penjaga dari keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Ketika Raja Luhur menggali lebih dalam, ia tidak hanya menggali tanah, tetapi juga membuka pintu yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. Singa Terlarang, yang terbangun dari tiduran panjangnya, tidak marah karena kebebasan yang ia peroleh, tetapi karena rasa terganggu oleh pelanggaran terhadap aturan alam yang telah ada sejak awal mula. Dalam sekejap, Singa Terlarang mengutuk Raja Luhur dan seluruh kerajaannya, menjadikan mereka terjebak dalam waktu yang tak bisa dilalui, sebuah kutukan yang membuat mereka tidak bisa hidup atau mati. Kutukan ini sangat mengerikan. Raja Luhur dan seluruh rakyat kerajaannya kini berada dalam kondisi yang disebut sebagai luka waktu. Mereka tidak bisa merasakan usia yang bergerak maju, tidak bisa merasakan perubahan musim, dan tidak bisa bergerak dari tempat mereka berada. Waktu berhenti bagi mereka, dan mereka terjebak di antara dunia yang sudah berlalu dan dunia yang belum datang. Mereka menjadi bayangan diri mereka sendiri, terperangkap dalam dunia yang statis dan sunyi. Di gunung itu, kerajaan yang dulunya gemerlap kini menjadi kota hantu, dengan reruntuhan yang tampak tak tersentuh waktu. Orang-orang yang berani mengunjungi tempat itu dan menggali lebih dalam tentang sejarah kerajaan Raja Luhur akan merasakan efek dari kutukan tersebut. Mereka bisa mendengar bisikan dari para roh yang terperangkap, suara yang terus-menerus menggema di dalam kepala mereka, membuat mereka merasa seolah-olah mereka sendiri adalah bagian dari kutukan itu. Beberapa pengelana yang berani datang mendekati reruntuhan tersebut melaporkan pengalaman yang aneh dan mengerikan, di mana mereka melihat bayangan orang-orang dari masa lalu yang tampak hidup, namun tak bisa dijangkau. Mereka berbicara dengan suara yang pelan dan terburu-buru, seolah ingin menyampaikan pesan yang belum selesai. Puncak dari Gunung Rajabasa, yang dulunya dihiasi dengan taman kerajaan yang subur dan indah, kini menjadi tempat yang sangat sunyi. Meskipun keindahan alamnya tetap menawan, ada aura ketegangan yang terus terasa, seolah ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan yang menggantung di udara. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar orang mulai menjauhi gunung ini, takut akan kutukan yang dapat menimpa siapa saja yang tidak hati-hati. Namun, ada juga mereka yang tidak percaya pada mitos, yang datang dengan rasa penasaran atau keinginan untuk menantang takdir. Mereka yang cukup berani untuk mendaki hingga puncak terkadang menghilang tanpa jejak, tak pernah terdengar kabarnya lagi. Di sisi lain, ada satu kelompok kecil yang masih percaya bahwa ada cara untuk mengakhiri kutukan ini. Kelompok ini terdiri dari para penjaga alam dan ahli spiritual yang berusaha memahami lebih dalam tentang hubungan antara manusia dan dunia roh. Mereka mengatakan bahwa hanya dengan menyatukan kembali dua kekuatan besar, air lautan putih dan api abadi, kutukan ini bisa dihentikan. Mereka juga percaya bahwa jika dua elemen ini dipadukan dengan niat yang murni, maka keseimbangan alam yang telah terganggu oleh tindakan Raja Luhur akan kembali pulih. Namun, untuk mencapainya, mereka harus menempuh perjalanan berbahaya yang mengharuskan mereka mengunjungi tempat-tempat yang tidak terjamah oleh manusia, termasuk ke dalam perut Gunung Rajabasa sendiri. Pada suatu malam yang gelap, saat bulan baru mulai muncul di langit, sekelompok penjaga alam yang telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun untuk menghadapi bahaya ini, akhirnya memulai perjalanan mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka gagal, mereka akan terjebak dalam kutukan yang sama, menjadi bagian dari bayangan-bayangan yang hilang. Namun, mereka tidak merasa takut. Sebaliknya, mereka merasa bahwa itulah satu-satunya cara untuk mengembalikan keharmonisan alam. Mereka berangkat dengan harapan bahwa suatu saat nanti, mereka bisa kembali dengan membawa berita baik, bahwa kutukan Raja Luhur telah berakhir dan kedamaian akan kembali. Namun, perjalanan itu bukanlah perjalanan yang mudah. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh pasukan roh yang dulunya adalah prajurit dari kerajaan Raja Luhur. Prajurit-prajurit ini, yang terperangkap dalam kutukan, bertindak sebagai penjaga dari kebenaran yang tersembunyi di dalam gunung. Mereka bertanya kepada para penjaga alam, "Mengapa kalian ingin mengakhiri kutukan ini? Apakah kalian yakin bahwa kalian tahu apa yang terbaik untuk dunia ini?" Tanpa jawaban yang memadai, para penjaga alam tahu bahwa mereka harus melewati ujian yang lebih besar lagi,
Ujian untuk membuktikan bahwa mereka layak untuk menyelesaikan kutukan yang sudah berlangsung begitu lama. Sementara itu, di dalam hati Gunung Rajabasa, di balik labirin gua-gua yang dalam, Raja Luhur dan rakyatnya yang terkutuk masih terperangkap dalam dunia statis mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu, dan meskipun mereka ingin bebas, mereka tak bisa bergerak. Hanya ada satu cara untuk membebaskan mereka, yaitu dengan menemukan keseimbangan kembali antara dunia manusia dan dunia roh. Batu di dasar gunung, yang dianggap sebagai penutup jalan ke dunia lain, juga memiliki peran penting. Batu itu adalah penanda, batas, dan penghubung antara dua dunia yang harus disatukan untuk mengakhiri kutukan ini. Perjalanan para penjaga alam dan kelompok yang ingin mengakhiri kutukan ini akan mengungkap lebih banyak rahasia, yang bahkan Raja Luhur sendiri tidak tahu. Ketika mereka semakin dekat dengan kebenaran, mereka akan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di Gunung Rajabasa bukan hanya tentang kutukan, tetapi tentang pelajaran yang lebih dalam, tentang pengorbanan, kesadaran, dan takdir yang lebih besar daripada keinginan manusia. Mereka akan menemui kenyataan pahit bahwa takdir bukanlah sesuatu yang bisa diganti, tetapi hanya bisa diterima dengan lapang dada. Di dalam kedalaman Gunung Rajabasa, di bawah lapisan batu yang telah tertutup selama ribuan tahun, terdapat sebuah gua yang tidak hanya menyimpan misteri, tetapi juga kekuatan yang telah dilupakan oleh dunia. Gua batu, begitu orang-orang menyebutnya, bukanlah gua biasa. Ia adalah tempat yang sangat sakral, dihormati oleh mereka yang mengerti kekuatan alam dan sejarah yang terkubur di dalamnya. Keberadaannya hampir seperti legenda yang dibungkus dalam lapisan waktu, tersembunyi dari pandangan umum, hanya diketahui oleh segelintir orang yang tahu betul tentang eksistensinya. Ketika para penjaga alam yang dipimpin oleh seorang spiritualis bernama Pandu tiba di depan gua tersebut, mereka merasakan suatu getaran aneh di udara. Seperti ada kekuatan yang hidup di dalam batu-batu gua itu, sebuah kekuatan yang sudah berdiam lama, menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Pandu, dengan penuh kehati-hatian, melangkah maju, memimpin kelompoknya melalui pintu masuk sempit yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang memiliki tekad kuat dan hati yang murni. Mereka tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya sekadar fisik, tetapi juga perjalanan batin yang akan menguji sejauh mana mereka bisa bertahan terhadap godaan dan ketakutan yang tersembunyi dalam gelapnya gua ini. Pandu memimpin kelompoknya menuju bagian terdalam dari gua. Gua batu tidak hanya berbentuk seperti gua biasa. Dinding-dindingnya tampak menyatu dengan alam semesta itu sendiri, diukir dengan simbol-simbol kuno yang mencerminkan pemahaman mendalam tentang keseimbangan dunia. Setiap langkah yang mereka ambil seakan menggema, memecah kesunyian yang telah berusia ribuan tahun. Di sepanjang perjalanan, mereka melewati dinding-dinding yang berkilauan dengan mineral bercahaya yang seolah hidup, memberi mereka petunjuk tentang jalur yang harus diikuti. Namun, semakin dalam mereka masuk, semakin kuat pula perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasi mereka, seakan gua ini sendiri menyimpan mata yang mengintip setiap gerakan mereka. Ketika mereka tiba di ruang utama gua, mereka mendapati sebuah formasi batu besar yang sangat mencolok. Batu itu tidak hanya tergeletak di sana begitu saja, melainkan tampaknya seolah sengaja ditempatkan dengan cara yang sangat khusus, memancarkan energi yang luar biasa. Batu tersebut memiliki pola yang sangat rumit, membentuk lingkaran yang terdiri dari ribuan ukiran yang sepertinya memiliki makna tertentu. Pandu berdiri diam sejenak, merasakan getaran energi yang begitu kuat di sekelilingnya. Ia menyadari bahwa batu ini bukan sekadar batu biasa, melainkan sebuah penanda yang telah ditinggalkan oleh para leluhur untuk menjaga keseimbangan yang tidak boleh dilanggar. Dengan hati-hati, Pandu menyentuh batu tersebut, dan seketika itu juga, suasana di sekitar mereka berubah. Udara yang semula dingin kini terasa panas, dan gemuruh yang datang entah dari mana menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Tiba-tiba, batu-batu di sekitar gua itu bergerak, terbuka perlahan seperti sebuah pintu raksasa yang mengungkapkan sebuah lorong tersembunyi. Pandu dan kelompoknya merasa seolah-olah mereka telah memasuki dimensi lain, sebuah tempat yang bukan milik dunia mereka. Mereka tahu bahwa apa yang ada di dalam lorong ini adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang akan menentukan nasib mereka dan masa depan Gunung Rajabasa. Pandu melangkah ke dalam lorong dengan penuh kewaspadaan, diikuti oleh para penjaga alam lainnya. Lorong itu sempit dan berliku, penuh dengan rintangan yang harus mereka lewati. Namun, semakin mereka masuk, semakin terasa adanya kehadiran energi yang kuat di dalam lorong ini. Mereka bisa merasakan bahwa di ujung lorong, ada sesuatu yang sedang menunggu mereka,
sesuatu yang sangat berharga namun sangat berbahaya. Suara langkah kaki mereka teredam oleh kelembaban yang menyelimuti dinding lorong, dan udara semakin terasa berat, seakan beban sejarah yang terkubur begitu lama menyelimuti setiap sudutnya. Di ujung lorong, mereka akhirnya tiba di sebuah ruang besar yang dipenuhi dengan cahaya aneh yang berasal dari sebuah batu besar yang terletak di tengah-tengah ruangan. Batu ini, seperti batu yang ada di luar gua, memiliki pola yang sama, namun kali ini, pola tersebut lebih terang dan lebih hidup. Pandu menyadari bahwa inilah sumber kekuatan yang mereka cari, batu hidup, sebagaimana para leluhur menyebutnya. Batu ini adalah simbol dari keseimbangan antara dunia roh dan dunia manusia, dan hanya mereka yang benar-benar memahami hakikatnya yang bisa menggunakannya untuk tujuan yang baik. Namun, untuk mencapai tujuan mereka harus terlebih dahulu memahami rahasia yang tersembunyi di balik batu hidup. Batu ini tidak bisa disentuh begitu saja, karena hanya mereka yang memiliki hati yang murni dan niat yang benar yang dapat memperoleh kekuatannya. Pandu memejamkan mata sejenak, mengatur napasnya, dan meresapi energi yang mengalir dari batu tersebut. Ia tahu bahwa hanya dengan kesadaran penuh dan ketulusan hati mereka bisa mengungkap rahasia yang ada di dalamnya. Ketika ia membuka matanya, ia merasakan bahwa waktu seakan berhenti, dan sebuah suara yang lembut namun dalam mulai bergema di dalam kepalanya. Suara itu berkata, hanya dengan pengorbanan dan kebijaksanaan, kekuatan ini akan terungkap. Tetapi ingatlah, kekuatan yang diperoleh bukan untuk dipergunakan dengan sembarangan, karena setiap tindakan akan memiliki akibat yang tak terduga. Pandu merasa seolah-olah ia sedang berbicara dengan para leluhur yang sudah lama meninggalkan dunia ini. Ia mengerti bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menyelamatkan dunia dari kutukan Raja Luhur, tetapi juga tentang bagaimana mereka bisa menjaga keseimbangan dan harmoni yang ada di alam semesta ini. Dengan penuh kehati-hatian, Pandu mulai mengucapkan mantra kuno yang telah diajarkan oleh para guru spiritual. Suara mantra itu bergema di seluruh gua, dan tiba-tiba, batu hidup mulai bergetar. Cahaya yang memancar dari batu itu semakin terang, dan di dalam cahaya itu, sebuah gambar mulai terbentuk. Sebuah gambaran tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan yang saling terkait. Dalam gambaran itu, Pandu melihat sosok Raja Luhur yang terperangkap dalam kutukan, terjebak dalam lingkaran waktu yang tak bisa dipatahkan. Ia juga melihat kekuatan singa terlarang yang mengendalikan takdirnya. Saat gambar itu menghilang, cahaya dari batu hidup mulai meredup, meninggalkan mereka dalam keheningan yang dalam. Pandu dan kelompoknya terdiam sejenak, merenungi apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka tahu bahwa mereka telah menemukan kunci untuk mengakhiri kutukan, namun perjalanan mereka belum berakhir. Mereka harus kembali ke puncak gunung, tempat di mana Raja Luhur dan kerajaannya terperangkap, untuk mengubah takdir yang telah digariskan oleh waktu. Namun, sebelum mereka bisa keluar dari gua itu, suara yang sama kembali terdengar, memperingatkan mereka. Perjalananmu belum selesai. Hanya dengan penyatuan antara keberanian dan kebijaksanaan, takdir yang terluka dapat disembuhkan. Pandu merasa sebuah beban besar menekan hatinya, tetapi ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir yang harus mereka lalui. Dengan pengetahuan baru yang mereka peroleh di dalam gua batu, Pandu dan kelompok penjaga alam kini dihadapkan pada tantangan besar untuk kembali ke puncak Gunung Raja Basa. Meskipun mereka telah menemukan kunci untuk menghentikan kutukan Raja Luhur, perjalanan mereka menuju puncak gunung bukanlah hal yang sederhana. Gunung Raja Basa terkenal dengan jalur-jalurnya yang penuh rintangan dan misteri, penuh dengan makhluk-makhluk yang dijaga oleh kekuatan alam yang tak kasat mata. Setiap langkah menuju puncak menjadi ujian bagi kekuatan fisik dan mental mereka, dan di sanalah mereka akan menemukan apakah mereka mampu menyatukan kebijaksanaan yang mereka temukan dengan keberanian mereka. Perjalanan menuju puncak dimulai dengan medan yang semakin curam. Setiap langkah terasa berat, namun semangat mereka tak surut. Pandu, sebagai pemimpin, memimpin kelompoknya dengan tekad yang tak tergoyahkan. Walaupun dalam hatinya, ia tahu bahwa setiap langkah mereka mengarah pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar penyelamatan dunia. Ia merasakan bahwa di setiap sudut gunung ini, ada kekuatan yang saling bertarung, berjuang untuk menemukan keseimbangan. Namun, apakah mereka akan berhasil menyeimbangkan segala sesuatu yang telah lama rapuh itu? Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh makhluk-makhluk mistis yang selama ini terperangkap dalam kutukan. Para penjaga alam yang telah lama tinggal di kawasan gunung tersebut tahu betul tentang kekuatan makhluk ini, namun tak ada yang cukup berani untuk menghadapinya sendirian. Dalam keheningan yang mencekam,
Makhluk-makhluk ini muncul, meluncur dari celah-celah batu dengan mata yang menyala seperti api. Mereka adalah roh-roh penjaga yang melindungi puncak gunung, terjebak dalam ikatan yang mengikat mereka pada tugas abadi untuk menjaga jalur tersebut. Pandu mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada kelompoknya untuk tetap tenang, karena ia tahu bahwa makhluk-makhluk ini tidak datang untuk menyerang, tetapi untuk menguji hati mereka. Sambil memusatkan perhatian pada makhluk-makhluk tersebut, Pandu mulai mengucapkan mantra kuno yang telah diwariskan oleh leluhurnya. Mantra itu bergetar di udara, menciptakan gelombang energi yang lembut namun penuh kekuatan. Para penjaga alam merasakan kehangatan yang datang dari dalam diri mereka, dan dengan perlahan, makhluk-makhluk tersebut mulai mundur. Pandu tahu bahwa mereka harus melanjutkan perjalanan mereka tanpa menunda waktu, karena di atas sana, di puncak gunung, ada kebenaran yang harus mereka ungkapkan. Namun, perjalanan menuju puncak gunung bukanlah tanpa pengorbanan. Setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat kepada bahaya yang lebih besar. Di luar kemampuan manusia biasa, mereka harus menghadapi ketakutan terdalam mereka. Semakin mereka mendekati puncak, semakin kuat pula godaan yang datang dari alam ini. Di satu titik, mereka harus melewati sebuah lembah yang dikelilingi oleh kabut tebal, di mana suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka. Beberapa anggota kelompok merasakan ada yang aneh dengan kabut tersebut. Suara-suara yang tidak berasal dari makhluk hidup, tetapi lebih kepada bisikan-bisikan yang berusaha membingungkan mereka. Pandu merasakan bahwa ini adalah salah satu ujian yang harus mereka hadapi. Ia berhenti sejenak, memfokuskan pikirannya, dan menyarankan kepada kelompoknya untuk mengikuti napas mereka dengan tenang. Mereka harus menjaga pikiran mereka tetap jernih dan tidak tergoda oleh suara-suara itu. Setiap bisikan yang mereka dengar adalah uji ketahanan jiwa mereka. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, mereka semakin dekat dengan ujian batin yang akan menentukan apakah mereka mampu mengatasi godaan tersebut dan melanjutkan perjalanan mereka. Ketika kabut mulai menghilang, mereka akhirnya tiba di kaki puncak gunung. Namun, hal yang mereka temui di sana jauh lebih mencengangkan daripada yang mereka bayangkan. Sebuah batu besar tergeletak di depan mereka, dengan ukiran-ukiran yang sangat mirip dengan pola yang mereka temui di batu hidup. Namun kali ini, ukiran itu tampak lebih hidup, seolah-olah batu itu sedang menatap mereka. Pandu mendekati batu itu dengan hati-hati, merasakan energi yang mengalir dari dalamnya. Ini adalah ujian terakhir, sebuah batu yang memancarkan energi jahat dan baik, yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang siap menghadapi kebenaran terbesar yang tersembunyi di balik gunung Raja Basa. Pandu tahu bahwa mereka harus menggali lebih dalam untuk mengungkap apa yang tersembunyi di balik batu ini. Ia menyentuh batu itu dengan kedua tangannya, dan seketika itu juga, sebuah suara dalam yang berat dan dalam terdengar, seperti sebuah gema dari zaman dahulu. Hanya dengan pengorbanan terbesar, takdir yang terluka dapat dipulihkan. Untuk mencapai puncak, kau harus siap menghadapinya, karena di sana bukan hanya kekuatan yang ada, tetapi juga kebenaran yang akan menghancurkan jiwa jika tidak diterima dengan hati yang suci. Pandu merasa hatinya berdebar dengan cepat. Ia tahu bahwa pengorbanan terbesar yang dimaksud bukanlah pengorbanan fisik, tetapi pengorbanan batin yang harus mereka lakukan. Keberanian mereka untuk menghadapi kebenaran yang tidak terduga adalah ujian terakhir yang akan mengarah pada akhir dari kutukan yang selama ini menghantui gunung tersebut. Dalam keheningan yang mencekam, mereka semua merasa bahwa tak ada jalan mundur. Kebenaran harus dihadapi, dan jalan menuju puncak harus ditempuh, apapun risikonya. Dengan tekad yang bulat, Pandu melangkah maju. Mereka semua tahu bahwa apa yang akan mereka hadapi di puncak tidak akan mudah. Namun mereka siap untuk menghadapinya bersama-sama. Mereka telah melalui banyak ujian, dan saatnya tiba bagi mereka untuk menghadapi ujian yang paling besar. Gunung Raja Basa menyimpan lebih dari sekadar kutukan. Ia menyimpan kebenaran yang tak terkatakan, dan hanya dengan keberanian serta kebijaksanaan mereka dapat menuntun dunia menuju perubahan yang diperlukan. Setelah perjalanan yang panjang dan penuh ujian, akhirnya Pandu dan kelompoknya tiba di puncak Gunung Raja Basa. Namun, apa yang mereka temui di sana jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Gunung yang sebelumnya tampak tenang kini menyimpan kekuatan yang sangat besar, dan puncak yang penuh dengan keheningan justru menjadi tempat pertempuran antara kekuatan gelap dan terang. Puncak ini adalah tempat di mana masa lalu bertemu dengan masa depan, tempat di mana takdir yang terluka bisa sembuh atau malah semakin tercabik-cabik. Saat mereka melangkah lebih jauh ke puncak, tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar dengan kekuatan yang tak tampak oleh mata biasa.
Kabut gelap yang menyelimuti puncak semakin tebal, membawa suara-suara gemuruh yang datang entah dari mana. Rasa takut yang menyelimuti mereka seolah menjalar ke dalam tubuh. Namun Pandu memimpin dengan penuh keberanian, mengingat bahwa mereka harus terus maju untuk mencapai tujuan mereka. "Kita tidak bisa mundur sekarang," ujar Pandu dengan suara yang mantap, meski di dalam hatinya, ia merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok yang lebih besar dari segala yang pernah mereka bayangkan. Sosok itu muncul dari batuan hitam yang menyelimuti puncak. Tubuhnya berkilauan seperti api yang menyala-nyala, dengan mata yang bersinar terang seperti bulan purnama. Sosok tersebut adalah penjaga terakhir, yang telah lama terperangkap dalam kutukan Raja Luhur. Dengan suara yang menggema, penjaga itu berbicara, "Kalian yang datang untuk menantang kutukan ini, apakah kalian siap menghadapi kegelapan yang telah lama bersemayam di dalam jiwa ini?" Pandu dan kelompoknya berdiri tegak, meskipun tubuh mereka gemetar oleh rasa takut yang luar biasa. Mereka tahu, ini adalah ujian terakhir. Penjaga itu adalah manifestasi dari semua ketakutan yang telah mereka hadapi, tetapi lebih dari itu, ia adalah penghalang antara mereka dan kebenaran yang harus diungkap. "Kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyembuhkan," jawab Pandu dengan suara yang tegas. "Kami tidak akan mundur dari takdir kami." Ketika kata-kata itu terucap, penjaga itu mengangkat tangannya, dan seketika itu juga, sebuah energi gelap menyelimuti puncak gunung. Angin berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, membentuk pusaran yang menelan semua yang ada di sekitarnya. Dalam sekejap, Pandu dan kelompoknya berada di tengah badai yang sangat dahsyat. Batu-batu besar melayang di udara, dan kilatan petir menyambar, seolah alam semesta sendiri mengamuk. Namun, meskipun kekuatan alam itu mengerikan, Pandu tetap berpegang teguh pada keyakinannya. "Kita harus melawan dengan hati yang murni," katanya dengan suara yang dipenuhi tekad. Pertempuran mereka bukan hanya melawan penjaga tersebut, tetapi juga melawan rasa takut yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Setiap serangan yang datang tidak hanya menguji fisik mereka, tetapi juga jiwa mereka. Pandu menyadari bahwa ini adalah ujian sejati, pertarungan antara kegelapan dan cahaya yang ada di dalam setiap hati manusia. Seiring berjalannya waktu, kekuatan penjaga itu semakin kuat, dan tanah di bawah mereka mulai retak, membuka celah besar yang memperlihatkan jurang yang mengerikan. Namun, Pandu merasakan sesuatu yang berbeda. Di tengah pertempuran ini, ia merasa ada kekuatan lain yang sedang membimbingnya. Itu adalah suara batinnya yang terdalam, suara yang mengingatkannya untuk tidak melupakan tujuan utama mereka, untuk membawa kedamaian dan menyembuhkan kutukan yang selama ini menghantui gunung ini. Dengan itu, ia mengangkat tangannya, memanggil kekuatan yang telah dipelajari dari batu hidup. "Dengan nama leluhur kami mengundang kekuatan yang lebih besar dari segala yang ada di dunia ini. Kami tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk menyembuhkan." Kekuatan yang dipanggil oleh Pandu itu menyebar dalam gelombang cahaya yang sangat kuat. Cahaya itu menyelimuti tubuh mereka semua, melawan kegelapan yang diciptakan oleh penjaga. Sesaat setelah cahaya itu menyentuh tubuh penjaga, suara gemuruh yang menakutkan berhenti, dan kabut gelap yang menyelimuti puncak mulai terurai. Dengan mata yang penuh kebingungan, penjaga itu menatap Pandu, seolah bertanya apa yang sedang terjadi. "Apakah kalian tidak tahu?" kata penjaga itu dengan suara yang lemah. "Kutukan ini bukan hanya tentang kematian atau kehancuran. Ini adalah cerminan dari jiwa yang terluka, dan kalian harus menyembuhkan luka itu dari dalam." Pandu dan kelompoknya terdiam sejenak, merenungkan kata-kata penjaga itu. Mereka menyadari bahwa kutukan ini bukan hanya sebuah beban yang harus dihilangkan dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan penyembuhan spiritual yang mendalam. Pandu menundukkan kepalanya, mengingat perjalanan panjang mereka, dan berkata, "Kami datang untuk mengubah takdir, bukan untuk melawan kehidupan." Ketika kata-kata itu terucap, penjaga itu menghilang dalam cahaya, dan puncak gunung pun kembali tenang. Namun, mereka tahu bahwa meskipun pertempuran ini telah berakhir, perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Mereka harus terus berjuang untuk menjaga keseimbangan yang baru ditemukan, dan untuk memastikan bahwa tidak ada kekuatan gelap yang akan kembali menguasai gunung ini. Dengan kemenangan yang mereka raih, Pandu dan kelompoknya berdiri di puncak yang sekarang tenang, memandang dunia yang terbentang di depan mereka. Mereka tahu bahwa meskipun mereka telah mengalahkan kegelapan, mereka harus terus menjaga cahaya itu agar tidak padam.
Ini baru permulaan, bisik Pandu dalam hati, memandang ke cakrawala yang tak terbatas. Di sana, di kejauhan, ia bisa merasakan kekuatan baru yang memancar dari bumi, menandakan bahwa perubahan sejati telah dimulai. Setelah pertempuran yang mengguncang puncak Gunung Rajabasa, Pandu dan kelompoknya berdiri dalam diam, memandang ke arah cakrawala yang kini tampak lebih cerah. Udara yang semula penuh dengan ketegangan kini terasa lebih ringan, seolah alam semesta itu sendiri menghela napas lega. Gunung yang dulunya penuh dengan kutukan, kini tampak lebih damai. Namun, meskipun mereka telah mengalahkan kegelapan, Pandu tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Keberhasilan ini hanyalah permulaan dari sebuah perjalanan panjang menuju penyembuhan yang lebih dalam. Pandu menatap temannya satu persatu, melihat kelelahan yang tergambar di wajah mereka. Mereka semua telah melalui banyak cobaan, menghadapi berbagai makhluk dan kekuatan yang menguji fisik, emosi, dan bahkan keyakinan mereka. Meskipun demikian, kini ada secercah harapan yang menyinari setiap langkah mereka. Kita telah melewati ujian terberat, ujar Pandu dengan suara yang penuh keyakinan, meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. Namun, untuk mencapai kedamaian sejati, kita harus menghadapi ujian lain, ujian yang datang dari dalam diri kita sendiri. Sebagai pemimpin, Pandu menyadari bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk merenung. Mereka semua telah terhubung dengan kekuatan alam, namun kekuatan itu bukanlah segalanya. Mereka harus melanjutkan perjalanan mereka ke lembah yang lebih dalam, ke tempat di mana tidak ada kekuatan luar yang dapat membantu, hanya keteguhan hati dan kebijaksanaan yang dapat membawa mereka lebih jauh. Mari kita berjalan bersama, dengan hati yang penuh kebijaksanaan, bukan kekuatan, kata Pandu, dan kata-katanya itu mengalir dengan tenang di antara angin yang berhembus lembut. Saat mereka melanjutkan perjalanan mereka menuruni gunung, tanah yang mereka pijak tampak lebih subur, lebih hidup. Tanah yang dulu terkutuk kini menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru. Beberapa bunga liar mulai tumbuh di sekitar mereka, dan pohon-pohon yang sebelumnya tampak layu kini kembali berdiri tegak, melambangkan kebangkitan dari kegelapan. Pandu merasa bahwa mereka telah membawa perubahan nyata, meskipun ia tahu bahwa kedamaian yang sejati tidak datang dengan mudah. Perubahan ini memerlukan waktu, pengorbanan, dan lebih banyak lagi perjuangan. Dalam perjalanan itu, mereka bertemu dengan penduduk desa yang tinggal di kaki gunung. Wajah mereka menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran yang mendalam, seolah-olah mereka telah lama hidup dalam ketakutan tanpa tahu apakah mereka akan selamat dari kutukan yang menguasai gunung. Namun, ketika mereka melihat kedatangan Pandu dan kelompoknya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ada cahaya yang muncul di mata mereka, harapan yang mulai tumbuh meskipun masih samar. Apakah kutukan itu telah berakhir? Tanya seorang penduduk dengan suara penuh rasa penasaran dan ketakutan. Pandu mengangguk perlahan. Ya, jawabnya, kami telah mengalahkan kutukan itu, namun kalian harus tetap berhati-hati. Perubahan ini bukan sesuatu yang instan. Kedamaian sejati akan tercipta jika kita semua bekerja bersama. Kata-kata itu mengalir dengan penuh keyakinan. Namun di dalam hati Pandu, ia merasakan ketegangan yang masih menyelimuti pikirannya. Perubahan ini, meskipun penting, tetap membutuhkan usaha dari setiap orang untuk mempertahankannya. Para penduduk desa mulai berkumpul, mendengarkan cerita yang dibagikan oleh Pandu dan teman-temannya. Mereka bercerita tentang perjalanan mereka, tentang bagaimana mereka melawan kegelapan yang berusaha merasuki gunung itu, dan tentang betapa pentingnya menjaga keharmonisan dengan alam. Mereka mengingatkan penduduk desa bahwa keberhasilan mereka bukan hanya milik mereka, tetapi milik seluruh dunia yang membutuhkan keseimbangan dan kedamaian. Hari itu, desa yang dulu tampak suram kini dipenuhi dengan tawa dan harapan. Namun, Pandu tahu bahwa ujian sesungguhnya belum selesai. Setiap orang harus menjaga kedamaian ini dengan hati-hati, menjaga agar keseimbangan yang telah mereka ciptakan tidak terganggu. Ingatlah, kata Pandu dengan suara yang dalam, perdamaian tidak hanya datang dari luar, tetapi dari dalam hati kita. Kita harus menjaga kedamaian itu dengan saling menghormati dan bekerja bersama. Dengan itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju lembah yang lebih dalam, tempat di mana kebenaran sejati akan terbuka. Di sana, mereka tahu, akan ada lebih banyak ujian yang menanti, lebih banyak kegelapan yang harus diterangi. Namun, untuk pertama kalinya dalam perjalanan panjang mereka merasa ada harapan yang lebih besar, harapan yang tidak hanya bergantung pada kekuatan atau kemenangan,
tetapi pada keyakinan mereka bahwa kedamaian adalah pilihan yang harus diperjuangkan setiap hari. Malam tiba dengan tenang, dan di bawah sinar bulan yang lembut, Pandu merenung di tepi sungai yang mengalir di lembah. Ia tahu bahwa perjalanan mereka telah mencapai titik yang sangat penting, namun masih ada banyak hal yang harus dipelajari. Apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Tanya Pandu pada dirinya sendiri. Namun, jawabannya datang bukan dalam bentuk kata-kata, tetapi dalam rasa kedamaian yang mulai meresap ke dalam jiwanya. Mereka telah melewati banyak ujian, dan meskipun kedamaian belum sepenuhnya terwujud, mereka telah berhasil membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik. Perjalanan ini adalah tentang lebih dari sekadar mengalahkan kegelapan, pikir Pandu. Ini adalah tentang menemukan diri kita yang sejati, tentang berdamai dengan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam kita, dan tentang belajar bagaimana hidup berdampingan dengan alam. Dengan pemikiran itu, ia berdiri dan melanjutkan langkahnya, mengajak teman-temannya untuk terus maju, karena perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Keheningan menyelimuti lembah yang mereka masuki, namun di balik keheningan itu, ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, yang menunggu untuk ditemukan. Pandu dan kelompoknya berjalan perlahan, menyusuri jalan setapak yang kini tampak lebih lebar setelah banyaknya tumbuhan yang mulai kembali tumbuh subur. Udara terasa segar, dan meskipun cahaya matahari terik di atas, kehadiran bayangan pohon-pohon besar memberi rasa teduh yang menenangkan. Namun, meski alam seakan menawarkan kedamaian, ada perasaan tak terungkap yang mengganjal di hati Pandu. Sesuatu yang lebih besar sedang menanti mereka, sebuah rahasia yang belum mereka ketahui. Mereka tiba di sebuah gua besar yang tersembunyi di balik rimbunnya dedaunan. Gua ini, meskipun tampak biasa dari luar, menyimpan sesuatu yang lebih daripada yang terlihat. Gua itu sangat besar, lebih dalam daripada yang bisa dibayangkan, dan saat mereka melangkah lebih jauh ke dalamnya, mereka mulai merasakan suhu yang jauh lebih rendah. Udara di dalam gua itu terasa pekat dan berat, dan meskipun cahaya lilin yang mereka bawa mulai meredup, Pandu dapat merasakan ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Ada sebuah kekuatan yang bersemayam di dalam gua tersebut, seolah-olah ia memanggil mereka untuk menggali lebih dalam. Setiap langkah mereka terasa lebih berat, dan suasana di dalam gua ini seakan dipenuhi dengan energi yang asing. Di dalam kegelapan, mereka mendengar suara gemericik air yang mengalir, meskipun mereka tak bisa melihat sumbernya. Pandu mengangkat tangannya, memberi tanda agar kelompoknya berhenti sejenak. Ada sesuatu yang tidak beres, bisiknya. Kita harus berhati-hati. Kata-kata Pandu itu menggema dalam gua yang sunyi, membuat keheningan semakin terasa mencekam. Dengan penuh kewaspadaan, mereka melangkah lebih jauh ke dalam gua. Di sana, sebuah penemuan yang tak terduga muncul di hadapan mereka. Di sebuah ruang terbuka, mereka menemukan sebuah patung batu besar yang tampaknya telah ada sejak zaman kuno. Patung itu menggambarkan seorang wanita dengan wajah yang penuh misteri. Tubuhnya dihiasi dengan ukiran-ukiran yang sangat detail, seakan-akan bercerita tentang sebuah peradaban yang telah lama hilang. Namun, ada sesuatu yang lebih mencolok dari sekadar keindahan patung tersebut. Di bawahnya, mereka menemukan sebuah ukiran yang sangat rumit, dengan tulisan yang tampak asing namun memiliki makna yang dalam. Pandu mendekati ukiran itu, merasakan getaran yang sangat kuat di dalam dirinya. Ini adalah bahasa yang tidak pernah aku lihat sebelumnya, gumamnya. Namun, meskipun ia tidak mengerti bahasa itu, ia merasakan sebuah perasaan yang kuat, sebuah perasaan bahwa ukiran itu menyimpan rahasia yang sangat penting. Ukiran itu bukan hanya sebuah simbol atau hiasan, tetapi sebuah petunjuk yang mengarah pada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar misteri Gunung Rajabasa. Di tengah keheningan yang menegangkan itu, seorang anggota kelompok, Raka, mendekati patung tersebut. Tangan Raka secara tidak sengaja menyentuh bagian bawah patung, dan seketika itu juga, sebuah suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Pandu dan yang lainnya terkejut, merasa tanah di bawah mereka mulai bergetar dengan kekuatan yang tak terduga. Patung itu perlahan mulai bergerak, membuka sebuah pintu rahasia yang tersembunyi di baliknya. Dengan penuh rasa ingin tahu dan ketegangan, mereka memasuki ruangan yang terbuka. Di dalam ruangan tersebut, terdapat sebuah altar besar yang dihiasi dengan simbol-simbol kuno. Di atas altar itu, tergeletak sebuah objek yang tampak seperti sebuah buku tebal, dengan sampul yang terbuat dari bahan yang tampaknya lebih kuat dari batu. Pandu merasa sebuah dorongan yang kuat untuk mendekati objek tersebut. Tanpa ragu, ia melangkah maju, dan saat tangannya menyentuh sampul buku itu,
Sebuah energi luar biasa menyelimuti dirinya. Ia merasa seperti terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Sebuah kekuatan yang tak terdefinisikan namun sangat menguasai dirinya. Buku itu terbuka dengan sendirinya, dan halaman-halamannya mulai bersinar. Setiap tulisan yang tertera di dalam buku tersebut seolah-olah hidup, bergerak dan berputar di dalam pikiran Pandu. "Ini bukan buku biasa," bisiknya. "Ini adalah buku pengetahuan yang terlarang, pengetahuan yang telah dilupakan oleh banyak orang." Pandu merasakan perasaan yang sangat kuat, seolah-olah buku itu mengingatkan dirinya akan suatu hal yang penting, sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Namun, sebelum Pandu dapat memikirkan lebih jauh, sebuah suara keras terdengar dari dalam gua. Sebuah gempa kecil mengguncang tanah, dan dari kedalaman gua, makhluk-makhluk besar muncul. Mata mereka berkilat merah menyala. Mereka adalah penjaga-penjaga kuno yang sepertinya telah terbangun kembali, menjaga rahasia yang tersembunyi di dalam gua tersebut. Pandu dan kelompoknya segera bersiap, menyadari bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kutukan Gunung Raja Basa. Dengan cepat, mereka bersiap untuk bertarung. Pandu tahu bahwa makhluk-makhluk ini bukanlah musuh yang mudah ditaklukkan, tetapi ia juga menyadari bahwa mereka tidak bisa mundur. Mereka harus melindungi pengetahuan yang telah mereka temukan, karena itu adalah kunci untuk memecahkan misteri yang lebih besar dari sekadar gunung ini. "Bersiaplah," seru Pandu kepada kelompoknya. Dan dengan itu, pertempuran yang paling sulit dari perjalanan mereka pun dimulai. Pertempuran yang terjadi di dalam gua itu tak dapat dihindari. Makhluk-makhluk penjaga yang terbangun dengan wajah garang dan mata menyala seperti bara api itu, melompat dengan kecepatan luar biasa, mengepung kelompok Pandu. Meskipun tubuh mereka besar dan kekar, gerakan mereka begitu gesit, membuat serangan mereka sangat sulit dihindari. Pandu merasakan beratnya pertarungan ini, namun keberanian yang ia rasakan lebih kuat dari rasa takut yang menyelinap di hatinya. Sebuah kesadaran baru muncul dalam dirinya. Mereka bukan hanya berhadapan dengan penjaga kuno, tetapi dengan sejarah dan masa depan yang tergantung pada hasil dari pertempuran ini. "Ayo, bertahanlah!" teriak Pandu kepada teman-temannya. Suaranya tegas meskipun napasnya terengah-engah. Senjatanya, sebuah pedang yang telah diberkati oleh kekuatan alam, berkilauan di udara, memantulkan cahaya yang semakin memudar di dalam gua. Namun, meski senjata mereka tajam, kekuatan lawan jauh lebih besar dan misterius. Setiap serangan dari makhluk-makhluk itu membuat tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat, sementara udara di sekitar mereka seolah dipenuhi energi yang penuh ancaman. Ketika satu makhluk dengan tubuh berbentuk batu raksasa melompat ke arah Pandu, dengan refleks yang hampir tak bisa dijelaskan, ia mengangkat pedangnya untuk menangkis serangan itu. Benturan keras terdengar saat pedang dan batu saling bertemu, dan dalam sekejap, Pandu merasa tubuhnya hampir terlempar ke belakang oleh kekuatan luar biasa yang datang dari lawannya. Namun, dalam kegentingan itu, ia teringat akan kata-kata yang pernah ia dengar dari seorang sesepuh di desanya. "Jangan hanya mengandalkan kekuatan, gunakan kebijaksanaan dalam setiap langkahmu." Dengan penuh keberanian, Pandu menatap lawannya yang semakin mendekat. Namun, alih-alih melawan dengan kekuatan, ia memutuskan untuk mengalihkan energi makhluk tersebut. Ia berlari dengan cepat ke arah dinding gua, menarik perhatian makhluk raksasa itu. Ketika makhluk itu mengejarnya, Pandu dengan sigap melompat dan mengarahkannya langsung ke titik lemah di dinding gua, di mana batu-batu besar menghalangi jalur yang tidak dapat terlihat dari pandangan sebelumnya. Sebuah ledakan dahsyat terdengar saat makhluk itu menabrak dinding tersebut, menghancurkan sebagian besar struktur batu yang melingkupi gua. Sementara itu, Raka dan anggota lainnya juga bertarung habis-habisan, berusaha mengecoh para penjaga yang lain. Namun, saat mereka hampir kelelahan, sebuah kilatan cahaya biru muncul dari altar batu yang telah mereka temukan sebelumnya. Cahaya itu semakin terang, semakin kuat, seolah-olah menjawab perjuangan mereka. Semua mata teralihkan ke arah altar, dan dari sana, sebuah suara dalam bahasa yang tak dapat dimengerti oleh siapapun, bergema di seluruh gua. Pandu merasakan dorongan energi yang kuat dalam dirinya. Seperti sebuah pencerahan, ia tiba-tiba mengetahui bahwa cahaya tersebut bukanlah sesuatu yang harus dilawan. Cahaya itu adalah sebuah kekuatan yang lebih besar, kekuatan alam semesta yang terhubung dengan batu, dengan gunung, dan dengan rahasia yang telah lama terkubur di sana. Dalam kesadaran itu, Pandu mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia melangkah ke altar tersebut dan menyentuh batu di atasnya. Saat ia menyentuh batu itu, sebuah perubahan drastis terjadi.
Ruangan gua itu bergetar hebat, dan di depan mereka terbuka sebuah jalan baru, terang benderang dengan energi yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Para penjaga yang sebelumnya begitu ganas kini terdiam, seolah terhipnotis oleh cahaya yang memancar dari altar tersebut. Mereka mundur perlahan, meninggalkan Pandu dan kelompoknya dengan rasa heran dan ketakutan yang terpendam dalam hati mereka. Pandu menatap cahaya tersebut dengan rasa takjub. Itu adalah cahaya dari sebuah kekuatan yang lebih tua dan lebih bijaksana, yang selama ini terpendam di dalam Gunung Rajabasa. Dalam sekejap, Pandu mengetahui bahwa mereka telah menemukan bukan hanya kunci untuk mengungkap misteri batu gugur, tetapi juga untuk memahami hakikat dari keseimbangan alam yang telah lama hilang. Cahaya itu bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga simbol pemahaman yang telah lama hilang oleh zaman. Mereka tidak akan mengganggu kita lagi, kata Pandu dengan suara penuh keyakinan. Kita telah menemukan kunci untuk menyelesaikan semuanya. Batu ini bukan hanya milik kita, tetapi milik dunia. Dan kita harus melindunginya. Dengan keputusan itu, pandangan mereka berubah. Alih-alih mencari harta atau kemenangan dalam pertempuran, mereka kini mengerti bahwa perjalanan mereka lebih dari sekadar mencari kebenaran tentang batu gugur. Mereka telah menemukan jalan untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan alam yang telah lama terabaikan dan manusia yang telah hampir melupakan hubungan mereka dengan alam. Namun, Pandu juga tahu bahwa ini baru awal dari sebuah perjalanan baru. Batu gugur yang telah mereka temukan di Gunung Rajabasa bukan hanya sebuah objek misterius, tetapi simbol dari sebuah era baru, di mana pengetahuan yang hilang bisa ditemukan kembali. Dengan semangat baru, Pandu dan kelompoknya meninggalkan gua itu, melangkah menuju masa depan yang penuh harapan dan tanggung jawab.